Apa pusat? Berarti seluruh Indonesia. Makanya menjadi PNS itu gajinya tidak terlalu banyak, tapi hisapnya lama. Apa saja yang menolong kita di akhirat? Hewan apa saja yang menolong kita di akhirat besok? Kucing termasuk tidak? Apa aja hewan yang menolong kita di akhirat besok, kata dia. Hadis tentang perempuan WTS mengasih minum anjing pakai sepatu adalah dalil semua binatang yang kita buat baik maka kita dapat pahala sedekah. Apakah mengasihi binatang minum itu kita dapat pahala ya Rasulullah? Nabi menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Kalau hatinya basah maka kau dapat pahala sedekah. Kabidin hati, ratbin basah. Setiap hatinya basah maka kau dapat sedekah. Maksud hatinya basah makhluk hidup. Ngasih minum anjing, sedangkan anjing saja dikasih air minum kita dapat pahala, apalagi manusia. Jangan siksa binatang. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Ular, kalajengking, lipan, mau membunuh, bunuh dengan baik. Sekali pukul mati. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Jangan biarkan anak-anak kita menyiksa binatang. Anak-anak main-main kucing dibiarkan. Kami dulu pantang waktu masih kecil main-mainkan anak kucing, tak boleh. Anak-anak dikasih main-mainkan binatang, dibelikan anak kelinci. Setengah mati anak kelinci itu, dipijak nih, diam aja sama ayahnya, tak mau tahu. La ilaha illallah. Jangan kasih anak-anak main binatang. Dibelikan burung, lepaskan. Yang punya peliharaan burung-burung di rumah, kalau sayang betul buatkan kandang yang besar. Makanannya, air minumnya cukupkan semua. Kalau tidak, lepaskan. Jangan siksa binatang. Binatang makhluk Allah, sama hidup macam kita juga. Imam Ibrahim bin Adham membeli kurma. Sampai di rumahnya, dibelahnya kurma itu, rupanya dalam kurma itu ada semut. Balik ke tempat jual kurma itu. Kemana Ibrahim? Mengembalikan semut nih, karena terpisah dari komunitas itu menyakitkan, katanya. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman tidak mau melanjutkan perjalanan, berhenti sejenak. Pasukan tentara bertanya, kenapa berhenti? Karena pasukan semut sedang persiapan. Ditulis dalam surat An-Nahl, surat An-Naml, surat semut. Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, karena pasukan Sulaiman akan lewat. Jangan sakiti binatang, jangan aniaya binatang. Saya mau menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan rukun iman, yaitu takdir baik, takdir buruk. 4 bulan dalam rahim sudah ditiupkan namanya ruh, rezeki, jodoh, maut, kadar baik, kadar buruk. Ini air ini masuk rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Kalau rezeki berarti masuk takdir. Ini air ini masuk takdir baik apa takdir buruk? Takdir baik. Jangan bilang
Kalau takdir baik itu kopi ginseng, enggak. Ini pun takdir baik. Air ini bagian dari rezeki, betul? Kalau rezeki berarti masuk takdir. Masuk takdir. Kalau takdir terbagi dua, takdir baik, takdir buruk. Berarti ini takdir baik. Ini adalah takdir baik Abdul Somad. Sepakat kita? Tapi kalau Abdul Somad tak ada usaha dan ikhtiar untuk membuka botolnya, mau dia masuk ke mulut? Begitulah cara saya menjelaskan tentang takdir dan ikhtiar. Ada kelompok yang tidak mau berikhtiar. Kata dia terserah saja kepada takdir. Nama kelompoknya Jabariyah. Apa nama kelompoknya? Jabariyah, tak mau berusaha. Ada satu kelompok lagi mengatakan tak ada itu takdir. Rukun iman cuma 5 saja. Dibuangnya takdir. Kelompok itu namanya Qadariyah. Nama lainnya Mu'tazilah. Dua kelompok tentang menyikapi takdir. Kita mengatakan ada takdir dan ada usaha. Namanya kelompok ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama imamnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka dinisbatkan kepada dia akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dia menolak kedua kelompok Ahlul Bid'ah wad Dhalalah. Apa nama kelompok Ahlul Bid'ah itu? Kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah Mu'tazilah. Jelas? Tentang mati, tentang jodoh, tentang jodoh itu masuk rezeki tak? Rezeki. Jodoh masuk rezeki. Gara-gara orang berjodoh lalu berjumpa, atau karena sering berjumpa jadi berjodoh? Saya ulang sekali lagi. Gara-gara orang berjodoh lalu berjumpa, atau karena sering berjumpa jadi berjodoh? Hah? Hah? Kalau tak jodoh, tak berjumpa. Makanya orang-orang tua mengatakan langkah rezeki pertemuan maut. Langkah rezeki pertemuan maut. Pertemuan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Kita tak tahu. Allah kasih kita jalan, Allah kasih telinga, Allah kasih mata, Allah kasih kudrat, Allah kasih iradat. Kudrat itu apa? Kemampuan. Iradat itu apa? Kemauan. Ada kemauan, tak ada kemampuan, jadi tak jadi. Ada kemampuan tapi tak ada kemauan, jadi tak jadi. Itulah tauhid. Setelah berusaha dengan segenap kemampuan dan kemauan, ternyata tidak tercapai, berarti menerima takdir Allah. Jangan belajar tidak, masuk kampus tidak, kuliah tidak, membaca tidak, tiba-tiba IP 2. Kenapa IP kau 2? Takdir. Itu bukan takdir, bodoh, malas. Umat Islam bukan menyalah-nyalahkan takdir. Bukan takdir salah, pemahaman terhadap takdir itu yang salah. Luruskan pemahaman tentang takdir. Saya seorang PNS, takdir. Dalam keseharian kadang menggunakan fasilitas kantor, pilihan. Lahir dari rahim orang kafir, takdir apa tak takdir? Takdir. Tapi dalam hidup antara sholat atau tidak sholat, pilihan. Lahir hitam, pendek, takdir. Tapi kemudian menjadi orang yang rajin bersedekah dengan tak rajin, pilihan. Hidup adalah pilihan. Menjadi orang Melayu lahir di bumi lancang kuning, takdir. Tak bisa kita milih, komplain sama Allah minta jadi orang Australia. Ini takdir. Tapi menjadi orang ikut pengajian dengan tidak, ini pilihan. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha
fujuraha wa taqwaha. Allah kasih dua jalan. Subuh tadi milih antara dua. Ke masjid takwa, tidur. Ke masjid takwa, tidur. Ke masjid takwa. Inilah yang datang. Yang tidur tadi diteruskannya lagi. Tidur. Ke masjid takwa, tidur. Masjid takwa, tidur. Tidur deh. Itulah yang tak ke masjid takwa. Hidup ni pilihan. Tak bisa dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan zina, pacaran, bonceng sana bonceng sini, hamil. Setelah hamil tanya, kenapa kau hamil? Terimalah sama ayah, ini takdir Allah. Ini pilihan, ini hukum sebab akibat. Menggunakan fasilitas kantor di luar jam kantor. Pakai mobil plat merah, pakai duit kantor, makan sama kawan-kawan pakai duit kantor. Pilihan. Bagaimana cara mengganti fasilitas kantor yang telah saya gunakan di luar jam kantor itu? Hitung ganti. Kemana mesti dibayarkan? Ke masalih ammah, kepentingan umum. Kalau kau pegawai Pemko, bayar ke seluruh masyarakat Kota Pekanbaru 1.200.000. Kalau kau pegawai Pemprov, bayar ke seluruh Provinsi Riau 6,7 juta orang. Kalau kau pegawai PNS pusat, berarti seluruh Indonesia. Makanya menjadi PNS itu gajinya tidak terlalu banyak, tapi hisapnya lama. Mentang-mentang udah keluar PNS gitu ya. Hitung berapa duit negara yang kau makan, hitung berapa fasilitas negara yang kau makan, kau bayarkan ke masalih ammah. Masalih ammah itu kepentingan umum. Mana contoh kepentingan umum? Panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Kami semalam ke panti asuhan menyerahkan beras, makan siang bersama anak yatim. Insya Allah setiap sebulan sekali kami akan mengunjungi seluruh panti-panti sepekanbaru. Kami serahkan beras. Bulan ini beras yang disebar ke pesantren dan panti-panti 6,2 ton bulan ini. Disalurkan Yayasan Tabung Wakaf Umat bagi masyarakat Pekanbaru yang tak sempat, tak bingung mau diserahkan kemana, kirim ke nomor rekening berikut ini. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bersama kita selamatkan pondok-pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin dan duafa. Ini nanti tanggal 9 banyak pilkada, banyak yang dapat duit sogok-sogok. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Belikan ke beras fakir miskin, anak yatim, bagikan. Jangan pilih Fir'aun yang membagi-bagikan duit, menyogok, korupsi. Belum duduk aja udah habis duit dia, apalagi duduk nanti diambilnya duit-duit itu semua. Ustaz Abdul Somad, apakah ada solat 2 rakaat setelah solat syuruk? Habis solat sunat isyraq tadi, solat sunat lagi dia 2 rakaat. Solat apa namanya? Duha. Habis solat duha 2 rakaat, solat sunat dia lagi 2 rakaat. Apa namanya? Duha. Habis solat 2 rakaat itu solat sunat lagi dia rakaat sampai 15 menit menjelang azan zuhur. Solat apa namanya? Duha. Ada orang solat sunat menjelang dari mulai subuh sampai 15 menit menjelang tergelincir matahari menjelang azan zuhur. Ada. Solat sunat. Asal tak ada pekerjaan kosong waktu, solat sunat 2 rakaat. Saking banyaknya solat sunat digelar dia dengan Imam As-Sajjad. Sujud, karena banyak sujud namanya sajjad. Satu hari sehari semalam dia sujud al-farakaah 1000 rakaat. Namanya Ali. Nama dia Ali. Nama ayahnya Husain. Nama atuknya Ali. Ali bin Husain bin Ali As-Sajjad Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain, cucu Sayyidina Fatimah, cicit Nabi Muhammad SAW.
Salat sunat paling banyak. Ada ulama namanya Imam Al-Junaid. Imam Junaid Al-Baghdadi, orang Baghdad. Dia buka toko di pasar. Pagi pergi dia ke toko, buka toko. Kalau ada pembeli dia ladeni. Setelah tak ada dia solat sunat. Ada lagi pembeli, tak ada dia solat sunat. 400 rakaat, selesai solat sunat, tutup toko balik. Hanya sekedar untuk nanti kalau ditanya Allah, ada usaha kau waktu hidup? Ada. Jangan sampai kita hidup ni tak ada usaha. Ada sawit, ada gotah, ada ruko, ada bisnis, ada jualan. Tapi jangan habis waktu gara-gara itu. Pokok utama hidup ini adalah beribadah. Tapi jangan pula gara-gara beribadah lalu kemudian tak cari makan. Dua-dua mesti dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa dalil orang solat sunat duha yang tak pakai jumlah rakaat? Sampai 20 rakaat, 100 rakaat. Summa yazidu masya'a. Nabi solat 4 rakaat. Hadis riwayat Aisyah. Summa yazidu masya'a. Kemudian ditambahnya sesuka hati dia. Masya'a menunjukkan tak ada batasan. Terserah berapa rakaat. Begitu juga dengan tahajud malam. Kalau ada orang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus sampai azan subuh. Baik, tak salah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali punya anak namanya punya Abdullah, nama anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah, ya, ayah engkau salatnya berapa rakaat? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Kita 2 rakaat udah banyak betul terus. Aku ni Pak Ustaz tak tinggal 2 rakaat malam. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan kawan aku tak sembahyang. Oh iyalah, apalagi kau dibandingkan Abu Lahab. Pak Ustaz boleh tak habis solat syuruk nama waktunya syuruk, nama solatnya isyraq, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Pulak balik awak sampaikan. Nanti bulan muka hilang balik. Jadilah mau mengaji. Apa boleh solat sunat isyraq langsung solat sunat duha? Boleh. Tak ada hadis. Kalau kau solat sunat isyraq, habis itu makan lontong sayur lah dulu. Tak ada. Ini solat sunat isyraq. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu istiqomah amal soleh. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.